Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Kholisatun Nafisah, NIM 53020210130. Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas D. Di sini saya akan memaparkan video Matkul Pancasila dosen Ibu Gaida. Video tentang implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Pancasila dan generasi milenial merupakan dua hal yang perlu diperhatikan lebih untuk saat ini. Ketimpangan sosial yang terjadi saat ini adalah dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial terhadap nilai-nilai Pancasila. Internasional, nilai-nilai liberal yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa menjadikan masyarakat Indonesia layaknya orang buta yang kehilangan tongkatnya. Persoalan yang sangat besar dihadapkan bangsa, negara hingga sekarang ialah membudayakan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang tidak berjalan efektif dan mendasar. Dalam usaha-usaha untuk meletakkan dasar-dasar masyarakat modern, kita bukan saja menyerapkan masuk model teknologi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dari luar. Akan tetapi, terbawa masuk pula nilai-nilai sosial dan politik yang berasal dari kebudayaan lainnya. Masuknya nilai-nilai kebudayaan lain ini makin deras mengalir sejalan untuk kebebasan yang dengan sadar juga kita bukan kembali. Dorongan lain mengenai perlu adanya pedoman penghayat dan pengamalan. Pancasila adalah pergantian generasi yang segera akan terjadi dalam tahun-tahun mendatang. Nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ketika pengamatan masih banyak sekali masyarakat dan kalangan mahasiswa yang tidak menjalankan kewajibannya beribadah sebagai umat yang beragama. Contohnya, saat azan zuhur berkumandang, masih banyak mahasiswa yang nongkrong, bahkan sampai azan asar berkumandang. Sangat jelas orang tersebut memang berniat meninggalkan kewajiban beribadah. Tak hanya itu, di daerah Kota Batu dan Malang juga terdapat beberapa golongan Islam yang berbentuk dan memecah belah. Yang pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketika berkumpul bersama dalam satu tempat memperlihatkan individual, di mana masing-masing hanya terfokus pada HP yang mereka miliki. Meskipun ada teman di sampingnya, mereka tetap saja memainkan HP seperti tidak memperdulikan orang sekitarnya. Kemudian juga sering terjadi suatu kelompok yang tidak membela yang benar, justru membela yang salah karena teman sekelompoknya terlibat melakukan kesalahan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Pada pertengahan 2019 terjadi ricuh mahasiswa Papua di Malang yang menuntut kemerdekaan bagi Papua, yang mana seharusnya hal tersebut bisa dilakukan baik-baik mendatangi pemerintah, tidak dengan melakukan aksi ricuh di daerah bukan tempatnya. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sikap yang terlibat yaitu tidak menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi karena menganggap pendapat orang lain benar dan pendapat orang lain tidak sesuai, menolak hadir saat diundang rapat oleh organisasi, memaksa pilihan orang lain dalam pemilihan umum. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sikap pilih kasih dalam pergaulan masyarakat yang mana saling berkelompok dan memilih dalam berteman. Kemudian rasa gotong royong yang semakin lama
memudar, melanggar aturan lalu lintas. Kelompok yang merusak fasilitas umum, membuang sampah sembarangan, melakukan tindakan korupsi uang, dan tidak mau bekerja sama ketika ada teman membutuhkan bantuan. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.